"Kamu mau nginap atau pulang?" Mas Seno berucap sambil mengelus kepalaku. Saat kulirik ke arah Ibu Wanda, mukanya terlihat memerah, bahkan tangannya pun ikut terkepal. "Aku pulang aja, Mas. Nanti kalau sudah habis menikah, baru aku akan tinggal di sini," jawabku sambil menaruh kepalaku di bahu Mas Seno. Aku sengaja memang ingin membuat mereka panas. "Ya sudah, Mas antar ya. Kasihan dedek bayinya. Ini sudah terlalu larut." Mas Seno mengelus perutku. Aku rasa ada beberapa pasang mata yang tidak suka melihatnya. Aku pun mengangguk sambil tersenyum manja. Aku dan Mas Seno pun sudah berdiri dan bersiap untuk pergi. Tapi tak ada kata-kata perpisahan dari mereka. Saat aku berbahasa basi dengan mengatakan kata pamit, mereka hanya menatapku tanpa ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka. Saat kami akan melangkah keluar, Mas Seno memintaku untuk tunggu sebentar, karena Mas Seno mau mengambil jaket di kamar. Aku pun kembali duduk dan berhadapan dengan mereka. Saat Mas Seno hilang dari pandangan, Rani berdiri dan ingin menghampiriku. Aku tak tahu apa yang akan diperbuatnya, tapi Ibu Wanda menahannya. Terlihat Rani tak mau ditahan. Dia terus memberontak, tapi Ibu Wanda juga semakin menguatkan pegangannya. Aku rasa aku harus berhati-hati dengan Ibu Wanda. Sikapnya yang diam dan lebih banyak mengalah membuat aku menjadi mencurigainya. Sedangkan Mas Romi hanya menatapku tanpa berkedip. Ekspresinya pun datar saja, membuat aku susah menebak jalan pikirannya. Tapi yang kulihat tatapannya seperti ada rasa marah, sedih, kecewa, dan entahlah apa lagi. Aku pun tak menunjukkan ekspresi apapun padanya. Sungguh aku tak mencintainya lagi, karena sekarang aku benar-benar telah jatuh cinta pada Mas Seno. Tari hanya mengumpat dari tempat duduknya. Aku tak begitu mendengar umpatannya karena suaranya sangat kecil, seperti berbisik. Tari yang mengumpat pun seperti menyadari kalau Mas Romi sedang memperhatikanku. Dia pun mendekat ke arah Mas Romi dan menggandeng lengan Mas Romi. Sepertinya Tari ingin membuatku cemburu, tapi sayangnya Mas Romi malah melepaskan tangannya dan bangkit berdiri lalu menaiki anak tangga. Aku sangat yakin Mas Romi akan menuju ke kamar. Aku pun langsung tersenyum mengejek ke arah Tari. Tari hanya menatapku nyalang. Setelah beberapa saat, akhirnya Mas Seno kembali dari mengambil jaket. Aku langsung menggandeng mesra lengannya dan tanganku yang satunya kulambaikan pada ketiga wanita yang sedang marah tersebut. Saat sampai di depan pintu, aku teringat sesuatu. Aku pun membalikan badan dan memanggil Bik Murni dengan suara yang sedikit keras. Bik Murni pun menghampiriku dan di belakangnya ada Ibu Wanda, Tari dan Rani yang mengikuti. Mungkin mereka ingin tahu tujuanku memanggil Bik Murni. Tapi inilah juga yang kuinginkan, agar mereka bisa tahu apa mauku. "Bi, nanti tolong semua barang-barang Ibu Wanda dipindahkan ya." "Terserah Bi, mau taruh di mana, tapi jangan di kamar utama, karena aku mau merenovasi kamar itu. Setelah menikah dengan Mas Seno nanti, kamar itu akan ku tempati," ucapku sambil melihat ke arah mereka bertiga. Setelah memberikan perintah pada Bik Murni, Citra dan Seno pun langsung pergi. Wanda langsung ke kamar dan menghancurkan setiap benda yang ada di dekatnya. Mendengar suara ribut dari kamar orang tuanya, Romi pun pergi untuk memeriksa. Melihat keadaan Wanda, Romi diam tak bisa berbicara. Sungguh sangat memprihatinkan. Romi membawa Wanda ke kamar Rani. Di dalam kamar Rani juga keadaannya sangat kacau. Rani dan Tari sangat berantakan. Mereka pun melampiaskan emosi mereka dengan menghancurkan barang yang ada di sekitar mereka.
Akhirnya mereka berempat duduk di pinggir tempat tidur tanpa ada yang berbicara. Hanya isakan yang terdengar dari mulut mereka. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi dan saat menoleh, ternyata Wanda yang jatuh dan dia pun pingsan. Setelah ditunggu beberapa menit, Wanda tak kunjung sadar. Mereka yang panik pun langsung membawa Wanda ke rumah sakit. Mereka pun tak lupa memberi kabar pada Seno. Belasan kali mereka menelpon, tapi tak ada respon. Bahkan pesan pun dikirim, tapi tak dibaca juga. Hal ini membuat mereka semakin marah. Setelah diberi penanganan oleh dokter dan ditunggu beberapa saat, akhirnya Wanda sadar juga. Wanda yang masih terlihat lemas melihat ke setiap sudut ruangan yang dia tempati. Ya, Wanda mencari sosok Seno, tapi sayangnya sosok yang dicari tak ada. Air matanya pun kembali tumpah. "Kamu kenapa, Mas? Dulu walaupun kamu gak mencintaiku, tapi jika aku sakit begini, kamu tak akan pernah meninggalkan aku sendiri. Kamu akan terus menjagaku," ucap Wanda dalam hati dengan air mata yang semakin mengalir deras. "Mama gak usah sedih lagi. Nanti mama sakit. Mama gak kasihan sama aku dan Mas Romi." Melihat air mata ibu Wanda yang terus mengalir, Rani pun berucap sambil menghapusnya. Romi pun berjalan menghampiri ibu Wanda, dipegangnya tangan sang ibu, lalu diciuminya. "Mama harus kuat. Kita akan menghadapi masalah ini bersama-sama." Romi pun memeluk Wanda. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut anak-anaknya membuat Wanda menjadi sedikit lebih tenang. "Aku harus kuat untuk membalaskan rasa sakit ini. Jika selama ini aku hanya diam, maka tidak untuk sekarang," kata ibu Wanda dalam hati sembari menghapus air matanya. Romi membisikkan pada Rani agar tak menunjukkan kesedihan di depan Wanda, karena takut Wanda akan kembali terbeban dan jatuh sakit. Mereka bercerita dan bercanda, seolah tak ada masalah yang sedang terjadi. Akan tetapi di tengah-tengah canda mereka, ibu Wanda sedang memikirkan cara untuk membalas Citra. Sedangkan di tempat lain, Citra dan Seno baru saja selesai memadu kasih. Mereka yang baru selesai bersih-bersih itu kembali ke tempat tidur. Saat Seno mengambil HP-nya, ada balasan panggilan tak terjawab dari sang anak perempuan dan juga ada beberapa pesan. Begitu melihat isi pesan tersebut, Seno langsung menyerahkan HP-nya pada Citra agar Citra juga bisa melihatnya. Akhirnya Citra pun menyuruh Seno untuk pergi ke rumah sakit. Ada rasa nyeri di dada Citra. Saat Citra melihat Seno yang langsung pergi dengan terburu-buru, saat Citra mengizinkannya. Dalam kesendiriannya, Citra merenungkan perbuatannya. Citra sadar bahwa perbuatannya terlalu jahat dan tak seharusnya dia seperti ini. Tapi dia tidak mau terlihat lemah. Citra hanya ingin agar orang-orang yang menyakitinya juga merasakan apa yang dirasakannya. Citra tidak ingin seperti kebiasaan beberapa orang yang akan menangis dan memohon jika diperlakukan seperti yang dialaminya. Citra ingin menunjukkan bahwa dia juga bisa menjadi lebih jahat dari mereka kalau mereka mengusik ketenangannya. Ya, bagi Citra kejahatan sudah seharusnya dibalas dengan kejahatan. Kelicikan mereka pun harus dibalas dengan kelicikan, biar mereka semua bisa merasakan hal yang sama. Karena tidak ada dalam kamus hidupnya untuk bersabar. Menurutnya lebih cepat membalaskan sakit hati, maka akan lebih baik. Bersambung.